Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas eh, PPH lagi, tapi untuk PPH pasal 23. Kenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Abdul Andika, saya dari Universitas Jambi. Saya dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Bu Sela Aprilia Murtidayanti. Langsung saja kita masuk dalam pengertian apa itu PPH pasal 23 itu. PPH pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang berasal dari modal atau jasa atau hadiah atau penghargaan. Kecuali yang sudah dikenakan PPH 21. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan pada pihak yang menerima. Itu adalah pengertiannya. Lalu dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4141, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69. Fungsi dari pemotongan PPh tiga ini, pasal 23 ini, itu ada beberapa fungsi di sini. Ada instrumen pemungutan pajak tidak langsung. Sebagai instrumen pemungutan pajak tidak langsung. PPh tiga ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan saat transaksi terjadi. Sehingga negara memperoleh pajak tanpa menunggu pelaporan dari penerima penghasilan. Lalu kedua ada pengawasan terhadap transaksi jasa dan modal. Dengan adanya pemotongan langsung, berarti pemerintah dapat memantau aliran penghasilan dari dividen, dari bunga royalti sewa, jasa, dan agar dia lebih akurat. Lanjut, fungsi ketiga ada untuk pencegahan penghindaran pajak. Karena pemotongan dilakukan oleh pihak ketiga, maka potensi manipulasi atau penghindaran pajak oleh penerima penghasilan itu dapat diminimalkan. Dan yang keempat ada penyederhanaan pelaporan pajak dengan sistem e-Bupot dan tarif tetap memudahkan pelaku usaha dan instansi dalam menghitung dan melaporkan pajak secara digital. Itu adalah beberapa fungsinya. Lalu ini kita masuk ke objek pemotongan PPh tiga. Yang pertama itu dividen. Itu termasuk kepada BUMN, dari PT, dari BUMD dan koperasi. Lalu ada bunga pinjaman, termasuk diskonto, termasuk bunga dari obligasi itu kena PPh tiga. Lalu ada royalti, hak cipta, paten, merek dagang, sama yang lisensi software. Lalu ada sewa alat berat, ini ada kendaraan mesin, lain-lainnya. Selain ini juga ada sewa tidak termasuk sewa tanah. Nah ini nih karena sewa tanah ini udah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi dia nggak kena PPh tiga lagi. Khusus untuk sewa tanah dan bangunan atau bangunan. Lalu yang kelima ada jasa. Ini ada jasa teknik, manajemen, ada jasa konsultan, ada jasa konstruksi, ada banyak lainnya. Selain yang dikenakan PPh pasal 21 ya, jasanya. Nah ini tarif dari pasal 23. Dia ada dua tarif, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Kalau kalau 15% ini itu dia dikenakan kepada dividen, kecuali kepada wajib pajak orang pribadi. Yang itu beda ya. Ini khusus untuk yang badan kalau yang PPh tiga ini. Kalau dividen 15%, tarif 15% ini untuk dividen yang badan. Iya, bunga dan royalti juga hadiah, penghargaan dan bonus yang selain yang sudah dipotong PPh satu. Lalu kalau yang untuk tarif 2% itu untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset. Kecuali sewa tanah dan sewa bangunan. Karena tadi kena, kalau sewa tanah, sewa bangunan itu kena PPh pasal 21 kan. Jadi ada imbalan jasa teknik, ada manajemen dan lain-lainnya. Dan jasa lainnya itu itu dikenakan 2%. Nah, ini ada tarif khusus untuk fintech. Ini terbaru. Fintech dalam negeri itu kena 15% dan fintech untuk luar negeri itu 20%. Ini yang baru. Lalu kalau ini tarif yang tinggi lebih tinggi kalau dia tidak memiliki NPWP. Kalau tidak memiliki PWP dia dikenakan 100% dari tarif normal. Ini 30% untuk dividennya awalnya 15%, jadi 30%, yang 2% jadi 4%.
Kalau ini 50% untuk hadiah atau undian. Ini ada subjek pemotongan PPh. Kalau pihak yang dikenakan pemotongan itu pertama ada pihak penghasilan yang dipotong PPh, penerima penghasilan wajib pajak dalam negeri, baik perorangan maupun badan, serta bentuk BUT, bentuk usaha tetap BUT. Lalu ada pihak yang memotong itu badan pemerintahan, perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan bentuk usaha tetap. Ini ada satu pemotong PPh untuk bentuk badan, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Ini ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk nih oleh DJP untuk memotong. Pertama ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha, yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, lalu ada wajib pajak orang pribadi yang hanya melakukan pemotongan PPh 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Ini ada pengecualian. Beberapa pengecualian untuk pemotongan PPh pasal 23 itu yang pertama ada pembayaran kepada bank, baik secara langsung maupun berulang itu tidak kena 23. Lalu ada sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh 23. Ada dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN dan BUMD jika berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% dari modal yang di-store. Lalu bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu seperti perseroan, komanditer firma atau koperasi. Lalu ada sisa hasil usaha yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Lalu ada penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyelenggara pinjaman atau pembiayaan. Ini ada contoh soal kita penerapan eh, dalam kasus ya. Di sini ada untuk jasa konsultan. Jadi PT Cermelang Abadi dia membayar jasa konsultan kepada CV Solusi pajak sebesar 100 juta pada bulan Oktober 2025. CV Solusi Pajak memiliki NPWP. Nah, kita akan mencari termasuk objek PPh pasal berapa, terus ada berapa besar PPh 23-nya yang harus potong, lalu kapan pemotongan dan penyetoraan dilakukan. Yang ini pasti termasuk PPh 23 ya, karena dia jasa konsultan. Jadi jasa konsultan tadi tarifnya 2%, maka di sini dikalikan dengan berapa pajaknya itu 100 juta. Maka 2% dikali 100 juta itu 2 juta rupiah. Ini adalah PPh 23-nya nih. Nah, kapan dia harus pemotong dan penyetoran dilakukan? Pemotongan dilakukan saat dia membayar pembayaran dan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ini ada royalti untuk yang soal royalti software. PT Digital Nusantara membayar royalti penggunaan software pada PT Teknologi Cipta sebesar 50 juta. Nah, PT Teknologi Cipta ini dia tidak memiliki NPWP. Pertanyaannya, tet- berapa tarif PPh pasal 23 ini dikenakan dan hitung jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong dengan yang dia tidak memiliki NPWP. Ini kalau untuk yang royalti itu tadi adalah 15% gabung dengan dividen. Nah, itu maka 15% karena dia tidak memiliki NPWP dikali dengan 100%. Kena kena biaya apa sanksi administratif dikalikan 100% dari tarif normal. Maka dia akan dikenakan 30% tarif. Maka dikalikan 30% dikali 50 juta maka dia dikenakan PPh pasal 23 15 juta. Nah, kita sampai kesimpulan. Sebelah PPh pasal 23 itu adalah mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan dana tertentu. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada WP dalam negeri atau badan usaha tetap dengan tarif 15% atau 2% tergantung jenis penghasilannya. Ketentuan ini mendukung kepatuhan fiskal, transparansi transaksi, dan penerimaan negara, pemahaman yang tepat atas objek subjek tarif, dan prosedur pelaporan sangat penting untuk mencegah kesalahan dan memperketat tata kelola perpajakan. Baik, itu saja penjelasan saya tentang PPh pasal 23 ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.